bertemu lagi di pelajaran biologi. Prinsipnya biologi pasti bisa, karena biologi merupakan pelajaran yang mudah dan menyenangkan. So, enjoy this video. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup untuk mempertahankan jenis dan jumlahnya. Sedangkan reproduksi sel merupakan proses untuk memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri. Ada 3 macam jenis reproduksi sel. Yang pertama adalah amitosis, kedua mitosis, ketiga meiosis. Dari ketiga macam jenis reproduksi sel ini bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah amitosis. Amitosis disebut juga pembelahan sel secara langsung. Artinya, sel membelah tanpa melalui tahapan pembelahan sel. Jadi, selnya membelah diawali dengan karyokinesis, diakhiri dengan sitokinesis. Biasanya terjadi pada organisme yang masuk ke dalam kingdom prokaryotik. Contohnya adalah golongan bakteri dan golongan cyanofita. Namun, beberapa organisme yang masuk ke dalam kingdom protista juga melakukan reproduksi secara amitosis. Contohnya adalah amoeba. Selanjutnya, untuk mitosis dan meiosis bisa dikelompokkan menjadi pembelahan sel secara tidak langsung. Artinya, sel-selnya membelah melalui tahapan pembelahan sel. Nah, cara pembelahan ini umumnya terjadi pada organisme eukariotik. Namun permasalahannya, apa saja tahapan pembelahan sel itu? Teman-teman cukup ingat PMAT, atau kalau kita ingin lebih mudah mengingatnya, ingat kata-kata PAKMAT. Tapi Pak-nya itu cukup P saja ya. PAKMAT. P adalah profase. M metafase. A anafase. T telofase. Jadi, untuk mitosis dan meiosis, pembelahan selnya harus melalui tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. PAKMAT. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang mitosis. Siap ya? Mitosis merupakan reproduksi sel secara tidak langsung yang terjadi pada sel tubuh. Dari satu sel induk akan dihasilkan 2 sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan identik dengan jumlah kromosom sel induk. Maksudnya, jika jumlah kromosom sel induk adalah 2N, maka jumlah kromosom sel anakan masing-masing adalah 2N. Konkretnya, misal sel induk jumlah kromosomnya adalah 46, maka jumlah kromosom masing-masing sel anakan adalah 46. Tujuan dari pembelahan mitosis yang pertama adalah untuk regenerasi, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau mati. Yang kedua adalah untuk pertumbuhan. Nah, tahap pada pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Pada tahap profase, yang pertama kali terjadi, benang-benang kromatin yang ada di dalam nukleus akan terkondensasi, memendek, memadat, sehingga terbentuklah kromosom. Selanjutnya, kromosom dengan satu kromatid yang pertama kali terbentuk ini ya, itu akan mengalami duplikasi
sehingga menjadi kromosom dengan 2 kromatid atau disebut juga sister kromatid. Selanjutnya, nukleolus yang ada di dalam nukleus ini akan menghilang. Membran nukleus juga akan memudar dan menghilang. Sentrosom di dalamnya akan menghasilkan 2 sentriol. Selanjutnya, masing-masing sentriol ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya, masing-masing sentriol ini akan memancarkan benang gelendong atau benang spindle. Nah, kromosom dengan 2 kromatid ini akan melekatkan dirinya di benang spindle pada bagian sentromernya. Itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahap profase. Selanjutnya di peristiwa metafase. Yang terjadi di peristiwa metafase, kromosom dengan 2 kromatid. Ingat ya, kromosom dengan 2 kromatid akan mensejajarkan dirinya di bidang ekuator atau di bidang metafase. Ya, jadi akan ada di sini di tengah. Ya. Lanjut di tahap anafase. Yang terjadi di tahap anafase ini ya, kromosom dengan 2 kromatid tadi ya, kohesin, protein yang melekatkan 2 sentromer di sini itu akan memisah ya. Sehingga ya, kromosom dengan 1 kromatid ini ya akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Selain itu, benang-benang spindle yang dipancarkan oleh sentriol ini akan memendek ya. Sehingga kromosom dengan 1 kromatid ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan ya. Jadi, kalau pembelahannya adalah mitosis, yang bergerak ke kutub berlawanan untuk anafase adalah kromosom dengan 1 kromatid. Berikutnya di tahap telofase ya. Sesudah kromosom dengan 1 kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan ya, lama-lama kromosom dengan 1 kromatid ini tidak lagi terkondensasi. Dia semakin terurai, dia akhirnya menipis, kembali menjadi benang-benang kromatin. Pada saat itu ya, nukleolus mulai muncul kembali. Membran nukleus terbentuk lagi ya. Ini sudah jadi benang-benang kromatin. Untuk sel hewan akan terbentuk yang namanya cleavage furrow atau lengkung penyibakan. Sedangkan pada sel tumbuhan akan terbentuk di bagian tengahnya ini adalah sel plate atau lempeng sel, untuk kemudian bisa membagi 2 sel ini ya, membagi 1 sel ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Akhirnya terakhir di tahap telofase ini akan terbentuk 2 anakan yang identik dengan sel induk untuk jumlah kromosomnya. Jadi di pembelahan mitosis yang perlu diingat, pada tahap profase itu kromosom dengan 1 kromatidnya ini terduplikasi, sehingga terbentuklah kromosom dengan 2 kromatid yang identik. Makanya disebut sebagai sister kromatid ya. Kemudian di tahap metafasenya, kromosom dengan 2 kromatid ini mensejajarkan dirinya di bidang ekuator atau bidang metafase. Di tahap anafasenya ya, benang-benang spindle tuh memendek ya. Kemudian sentromer ya,
ini akan memisah sehingga kromosom dengan satu kromatid akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, kromosom dengan satu kromatid ya. Untuk tahap telofase, kromosom dengan satu kromatid yang sudah ada di bidang ekuator itu tidak lagi terkondensasi, dia akan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Nukleolusnya akan kembali terbentuk, membran nukleus akan terbentuk kembali, kemudian terjadi pembagian materi sitoplasma. Selanjutnya untuk sel hewan akan terbentuk lengkung penyibakan atau cleavage furrow, sedangkan pada sel tumbuhan akan terbentuk cell plate ya. Kemudian selnya akan terbagi jadi 2 sel anakan baru ya, dengan jumlah kromosom yang identik dengan jumlah kromosom induknya. Itu ya. Sekarang mari kita berlatih tentang soal mitosis. Misal diketahui ya, gambar pembelahan sel seperti ini urutannya ya. Kemudian teman-teman diminta untuk mengurutkan tahap pembelahan mitosis. Kita tentukan dulu ya, masing-masing termasuk ke dalam tahap apa dari pembelahan sel. Yang pertama ini telofase ya. Yang kedua apa? Kalau di sini mulai terbentuk ini benang-benang spindle, berarti ini adalah profase. Yang ketiga, jika kromosom dengan 2 kromatidnya ada di bidang metafase atau bidang ekuator, ini adalah metafase ya. Yang keempat, jika kromosom dengan 1 kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan, ini adalah anafase. Jadi, jika diminta untuk mengurutkan tahap pembelahan mitosis untuk deretan gambar yang pertama, kita mulai dari nomor 2, profase. Lanjut ke nomor 3, nomor 4, kemudian yang terakhir adalah telofase. Sudah terbentuk 2 sel anak. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 1. Mudah kan? Berikutnya untuk nomor 2 nih. Ini ada gambar juga ya. Tahap pembelahan mitosis kita tentukan terlebih dahulu. Masing-masing gambar tersebut termasuk tahap mana? Coba kita lihat nomor 1. Jika kromosomnya masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian sentromernya yang mengarah ke kutub yang berlawanan, ini adalah tahap anafase. Lanjut nomor 2 ya. Ini masih ada membran nukleusnya, kemudian sentriolnya bergerak kutub yang berlawanan, dikeluarkan benang spindle. Ini adalah tahap profase. Gambar ketiga, terbentuk 2 sel anakan baru, pasti telofase. Dan yang gambar keempat ya, kromosom dengan 2 kromatid ada di bidang ekuator. Ini adalah tahap metafase. Jika diurutkan untuk deretan gambar yang kedua, profase nomor 2, anafase nomor 4, 2, kemudian metafase nomor 4, anafase nomor 1, dan telofase nomor 3. Jadi 2, 4, 1, 3. Mudah kan?